Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dalam program Pagi Menyapa di GKJ Purworejo. Salam hangat, salam damai dari kami. Sebelum kami saya mulai perkenankanlah saya berikan pantun dulu kepada Bapak Ibu semuanya yang terkasih dimanapun berada. Yang demikian, burung terkukur hinggap di dahan, mencari makan mematuk-matuk. Bersyukur kita kepada Tuhan masih menghirup pagi yang sejuk. Salam hangat untuk semuanya, semoga ini bisa memberikan pencerahan tersendiri, semangat sendiri pada Bapak Ibu semuanya. Bapak yang terkasih, sebelum kita mulai berbagi dalam acara Pagi Menyapa ini, saya akan mengantarkan doa dulu pada Bapak semuanya dimanapun berada. Semoga kita semuanya ini nanti semuanya diberikan kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami hadirkan hadirat-Mu, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau telah memilih kami dan menyertai kami dimanapun berada. Saat ini kami melaksanakan dalam program Pagi Menyapa untuk semuanya. Untuk Bapak Ibu dimanapun berada, kami berdoa semoga Bapak Ibu semuanya diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang murah. Kami juga berdoa pada Bapak Ibu semuanya yang mungkin kurang sehat, segera dipulihkan kesehatan. Kami siap menerima firman ya Tuhan, kami berdoa, kami berserah. Amin. Bapak yang terkasih, kami akan berbagi dalam program Menyapa ini dengan tema atau judul berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu apa ya? Berjaga-jaga itu mungkin ya berhati-hati, bersiap-siap, atau beringat-ingat, sehingga kewaspadaan dalam berjaga-jaga itu tetap terjaga. Ada sebuah cerita, sebuah keluarga yang akan melakukan perjalanan jauh ke Sumatera. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya juga. Perjalanan jauh ke Jakarta. Di dalam perjalanan semuanya itu bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ketika masuk tol juga lancar dan sebagainya. Karena semua itu juga sekali lagi diberkati Tuhan, dan kita sebagai manusia, sebagai yang akan melaksanakan ke perjalanan ini, menyiapkan dengan baik, dengan berjaga-jaga. Apa yang kita lakukan? Misalkan aja bapaknya yang menyupir mobil itu telah menyiapkan mobil dengan baik, dicek BBM-nya, dicek bannya, dicek segalanya untuk mobil ini bisa berjalan dengan baik, lancar, semuanya dicek. Ini adalah berjaga-jaga, semuanya persiapan. Anak-anaknya menyiapkan juga akomodasi yang disiapkan di dalam mobil. Ada minuman, ada makanan, cemilan dan sebagainya. Dan juga ibunya juga menyiapkan berbagai kebutuhan. Sehingga perjalanan jauh ini boleh dikerjakan, boleh dilaksanakan dengan baik, karena semuanya itu disiapkan dengan baik, berjaga-jaga. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Kristus, saya akan menyampaikan satu ayat yang ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita, dengan tema berjaga-jaga. Satu ayat yang akan saya sampaikan kepada Bapak semuanya adalah
terambil dari Yakobus 4 ayat 14 yang demikian. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Indah sekali Bapak Ibu semuanya. Satu ayat ini mempunyai makna yang sangat luar biasa, makna yang sangat mendalam. Kita dengarkan sekali lagi, kita simak sekali lagi ayat dari Yakobus 4 ayat 14 ini. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Maknanya Bapak Ibu semuanya, bahwa kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, 10 jam yang akan datang, 5 jam yang akan datang, 1 jam yang akan datang, 10 menit yang akan datang, kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Yakobus sudah menyampaikan, sudah memberikan kita semua pemahaman pengetahuan dari Alkitab bahwa kehidupan seseorang tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan ayat ini, mari kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu semuanya, selagi kita masih sehat, selagi kita semua masih diberkati Tuhan, selagi kita semua masih diberikan kesempatan, mari kita bisa mendekatkan kepada Tuhan. Kalau saya ilustrasikan tadi, sebuah keluarga yang melakukan perjalanan jauh ke Jakarta dengan mobil satu keluarga, suaminya menyiapkan mobil dengan baik, BBM-nya dicek, posisi bannya dicek, dan semuanya dicek. Anak-anaknya menyiapkan minuman, cemilan untuk di dalam perjalanan. Ibunya juga menyiapkan orang-orangnya di dalam untuk perjalanan. Itu berjaga-jaga di dalam perjalanan jauh dalam keluarga. Nah sekarang bagaimana dalam kehidupan kita? Kehidupan kita pun juga harus kita siapkan. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus was-was, harus bisa berhati-hati, bisa mengingat-ingat. Karena kewaspadaan perlu kita lakukan, kita jaga. Bagaimana kita bisa menjaga dalam kehidupan kita? Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita selalu berdoa. Kita selalu memohon pertolongan. Kita selalu memohon pertolongan dan juga tuntunan. Inilah hal-hal yang harus kita lakukan dalam berjaga-jaga dalam kehidupan. Supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak jatuh di dalam hal yang tidak kita inginkan. Maka ilustrasi tadi yang dalam satu keluarga berangkat ke Jakarta menyiapkan segala sesuatunya sehingga boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan selamat sampai tujuan. Untuk itu kita sebagai manusia yang masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, malah kita berjaga-jaga supaya hidup kita terus terjaga oleh Tuhan. Karena ingat, di Yakobus 4 ayat 14 dikatakan bahwa kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Semoga perundungan ini yang sangat singkat ini bisa memberikan pemahaman, bisa mengingatkan kita kembali, kita sebagai umatnya, kita sebagai titahnya, kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan terlena dengan kekuasaan, jangan terlena dengan keberhasilan, jangan terlena dengan kesuksesan dan sebagainya. Tapi kita tidak ingat dengan berjaga-jaga. Semoga
dengan berjaga-jaga ini kita lebih merefleksi diri, kita lebih menyadari diri kita bahwa sebenarnya diri kita itu rapuh tanpa pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Kristus, semoga perenungan yang singkat ini kita bisa merenungkan kembali arti kehidupan, dan kita harus berjaga-jaga. Ingat Yakobus 4 ayat 14. Tolong nanti bisa dicermati lagi, tolong nanti bisa dipelajari lagi, bisa direnungkan lagi bahwa sesuatu hal yang akan terjadi besok kita tidak akan tahu. Mulai dari sekarang kita yang masih diberikan sehat, kita yang masih diberikan aktivitas lancar, kita masih bisa diberikan kesuksesan dan keberhasilan. Tapi jangan lupa berjaga-jaga untuk diri kita sendiri demi keselamatan kita. Bapak yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya di dalam waktu ini, dan untuk menutup renungan ini saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Mari kita duduk sejenak, mari kita hening sejenak, kita merenungkan sejenak, kita katakan dalam doa. Bapak yang kasih, yang terkasih, kami bersyukur dengan renungan singkat ini kita mengambil tema berjaga-jaga. Kami teringat akan ayat yang kau sampaikan dalam Yakobus 4 ayat 14. Kami akan merenungkan kembali, kami akan meresapi kembali, kami akan menghayati kembali arti berjaga-jaga yang di dalam Yakobus 14 kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, Roh Kudus Tuhan selalu menyertai mereka, Roh Kudus Tuhan selalu mendampingi mereka, diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudaraku yang mungkin saat ini kurang sehat, pulihkanlah ya Tuhan kesehatannya, pulihkanlah lagi ya Tuhan kesehatan, semangatnya, dan juga aktivitasnya. Kami berserah, kami saat ini masih diberikan kesempatan untuk menerima firman. Kami berserah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh